today, I will be your guide and ready to accompany you and on your journey today. Baitang berdiri pada tahun 1926 dan selesai pada tahun 1927. Memiliki tinggi 27 meter dan memiliki 4 jam besar berdiameter 80 cm di 4 sisi jam tersebut. Kemudian, untuk mesin jamnya sendiri itu termasuk langka karena hanya ada 2 di dunia. Salah satunya di jam gadang dan satunya lagi di London. Fun fact-nya, jam gadang ini pernah mengalami beberapa kali perubahan bentuk. Yang pertama berbentuk gaya Eropa dengan patung ayamnya, kemudian diubah menjadi atap pagoda khas Jepang pada saat pendudukan Jepang saat itu. Kemudian akhirnya diubah kembali menjadi untuk objek wisata lainnya. Mungkin kita lanjutkan lagi nanti, atau PDIKM. PDIKM itu adalah tempat penyimpanan foto, gambar, ataupun lalu dia menyusu kepada kerbau besar tersebut. Kemudian kerbau besar itu akan Fernandez. Asifa yang ko kudasai. Watashi wa Kogosei SMK Negeri 1 Matur. No Gokosei Yu Ichinensei desu. Yoroshiku onegai shimasu. Baiklah, saya di sini bertugas sebagai pemandu wisata Bapak Ibu sekalian. Di sini kita didampingi oleh abang driver kita yaitu Abang Riki dan co-driver kita Bang Andri. Dan kita juga didampingi oleh guru pembimbing kita yaitu Bapak Daniel, Ibu Intan, Ibu Dea, Ibu Belsa, Bapak Irfan, dan Ibu Sari. Sebelum kita melanjuti perjalanan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mohon untuk memeriksa bekal yang dibawa selama perjalanan yang mayoritasnya beragama Kristen. Suku Minangkabau dicetuskan oleh 2 orang bersaudara yaitu Datuk Katubanggu Datuk Perhentian Batang melahirkan Bodi Janiago. Suku Minangkabau menganut sistem matrilineal yang karena kaum wanita dan ada air terjun Malambuang. Setelah dari Malala, kita akan melanjutkan perjalanan kita yaitu Padang Pariaman. Padang Pariaman yang dulu disebut dengan Hai, ohayo gozaimasu. Watachi no namai wa Khairul desu. Watachi wa Yu Ichinensei. Watachi wa SMK Negeri 1 Matur no Saito desu. Kota Serambi Mekah. Kenapa kota Serambi Mekah? Karena banyak tokoh-tokoh Islam yang lahir di kota Padang tersebut. Selain itu, kota Padang Panjang dijuluki sebagai tempat perdagangan ataupun pendidikan di bagian wilayah barat Indonesia. Selain kota Padang Panjang, kota Padang juga memiliki jembatan, yaitu jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terbangun pada tahun 1995 dan diresmikan pada tahun 1999. Adat khas Minangkabau, alat musik tradisional khas Minangkabau, dan senjata-senjata kuno pada masanya, dan ada miniatur rumah gadang yang megah. Miniatur. Ohayo gozaimasu. Tachiwano namai wa Emrepal Gustiam Dani Des. Perkenalkan, nama saya Emrepal Gustiam Dani. Baik, saya akan memandu Ananda semua
baik ada. Menu para wisatawan boleh, para rekan boleh. Go-to driver kita yaitu Bang Andri, dan ada juga Ibu dan Bapak guru kita. Baik, saya akan menjelaskan suatu objek wisata yang ada di Padang, yaitu Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya diresmikan pada tahun 2002. Jembatan ini dia menyambungkan kota Padang Tua Padang dengan Gunung Padang yang dibangun pada tahun 1995. Tepatnya di pemakaman Siti Nurbaya. Kenapa jembatan Siti Nurbaya dinamai dari novel klasik, yaitu karya Marah Rusli yang menceritakan suatu kisah cinta yang tragis. Selain objek wisata di Padang, saya akan menjelaskan wisata yang ada di Sumatera Barat, yaitu Galamai. Galamai berasal dari kata yaitu galamai yang jatuh. Kata galamai berasal dari teriakan tetangga yaitu galamai. Selain galamai juga ada rendang. Adalah suatu masakan Sumatera Barat. Rendang berasal dari kata marandang, yaitu daging yang diawetkan. Bagi orang yang merantau jauh, rendang sudah ada pada abad ke-16. Watashi wa Raihan desu. Baik, saya akan memanjang perjalanan. Izinkan saya menceritakan tentang sejarahnya lubang Jepang yang ada di Bukit Tinggi. Lubang Jepang di Bukit Tinggi adalah sebuah banter pertahanan milik Jepang, rumah sakit dan dapur untuk kebutuhan militer. Nah, jadi karena bencana itu tidak sempat terjadi, dikarenakan lubang Jepang tersebut tidak. Ibu bapak sekalian. Nah, di sana kita akan melakukan pembuatan atau pembelian tiket di Nurbaya dan Datuk Maringgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watashi wa Maiwa no Rafiden. Perjalanan kita ditemani dan driver kita Bang Andi dan co-driver kita Mariki dan co-driver kita Bang Atri. Perjalanan kita menuju Kota Padang. Nah, salah satunya itu Pantai Padang. Pantai Padang terkenal dengan keindahannya. Dekat Pantai Padang itu ada salah satu masjid, yaitu Masjid Al-Hakim, yang terdiri di 2024. Asal mula waktu Maling Gundang adalah dari seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Perjalanan Pantai Air Manis melewati Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya itu penyambung antara Kota Tua dan Gunung Padang. Siti Nurbaya memiliki, konon katanya makamnya di atas Gunung Padang.
kadang di Minangkabau disebut rumah kadang. Bukan bentuk fisiknya saja yang besar, tapi juga didiami oleh keluarga besar, yaitu ayah, ibu, dan anak yang belum menikah. Kubahnya berbeda dengan yang lainnya. Masjid ini juga merupakan tempat kunjungan wisatawan dari berbagai daerah. Masjid ini dibangun pada tanggal 21 Desember dan selesai pada 4 Maret 2017. Dan Pantai Padang. Pantai Padang adalah pantai yang berada di Sumatera Barat dan memiliki keindahan matahari terbenamnya. Oke, karena semuanya kita sudah sampai di Bandara Internasional Minangkabau, tempat yang selalu Ananda tanyakan pada saat belajar di sekolah. Nah, inilah kondisi di luarnya, sangat luas, dan kita sebentar lagi akan masuk ke dalam, akan dipandu oleh pihak bandara.